Salam semuanya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kita akan memulai bimbingan pranikah. Ini sudah bulan keberapa kira-kira? Keenam. Ketiga bagaimana? Keempat. Keberapa? Coba Mas Pran cek suaranya. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sini tetap kan? 5 dari itu mulai Agustinus ya. dari bulan Februari ya. Mulai bulan Februari, Akhir bulan 4. Februari, Maret, April, Mei, Juni. 5 ya. Wah, ini paling pemecah rekor ini. Paling lama ya, bimbingan paling lama. Ya, kita bersyukur pada saat ini kita akan memuji Tuhan. Ada pilihan pujian. Aku tak membawa ya. Tetap enggak. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita ulangi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mbak Hadi pimpin kita di dalam doa. Mari kita sapa Tuhan Allah Bapa kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Kau masih mengizinkan kami satu demi satu hadir di tempat ini Tuhan untuk bimbingan kelas sebelum pernikahan.
Tuhan, kami percaya Kau yang akan tebus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Kau yang akan selalu menyertai bimbingan pada malam hari ini dari Ibu Gembala yang menyampaikan materi dan firman-Firman-Mu, dan juga kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya semua yang Ibu Gembala sampaikan dapat menjadi pedoman dalam hidup pernikahan kami ke depannya nanti. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sekarang tidak dapat hadir di tempat ini. Mungkin ada yang sedang sakit atau yang sedang bekerja atau apapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau saja yang akan selalu menyertai dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa sehingga minggu depan mereka dapat berkumpul bersama-sama dengan kami untuk melakukan bimbingan ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan bimbingan ini dari awal sampai akhir hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Haleluya, amin. Amin. Ya. Ada? Oh iya. Oh iya, pas. Pas ya, mari Ibu. Halo, Pak. Mungkin ambil kursi lagi satu aja Bu ya. Mungkin. Ibu di mana? Saya kelihatan. Kelihatan. Ibu di tengah aja. Di sini satu lagi ditambah ya. Sini satu, situ satu, bisa. Mungkin mbaknya Kita ada kurang sini ya. Bisa. Cek dulu, Bu. sini lagi satu. Belakang lagi. Berarti kamu pindah sini. Ambil kursi pindah sini. Kursinya dibawa satu Bu ya. Minta tolong Pak Yohanes ditaruh di sini. Sini ya satu ya. Oke, silakan Ibu. Pak Yohanes agak miring begini. Nah, oke. Agak mepet sama Ibu nggak apa-apa. Sudah. Ya. Kita mulai ya, tapi sebelum kita mulai saya akan bertanya lagi karena kita harus sampai tahu apa itu arti cincin pernikahan yang kemarin masih banyak yang lupa. Jadi saya tanya lagi, kira-kira apa arti cincin pernikahan? Ada yang tahu? Lambang kesatuan cinta kasih yang tidak berujung seperti kasih Tuhan kepada jemaatnya. Oke. Kenapa cincin pernikahan ditaruh di jari manis? Nah, kita akan berlatih lagi. Nah, jari telunjuk itu apa namanya, filosofinya adalah Orang tua. orang tua. Dari telunjuk Saudara kandung. saudara kandung. Jari tengah Diri kita sendiri. Jari manis pasangan. Jari kelingking anak. Jadi kalau kita akan satukan diri kita, coba kita satukan, ayo kita mulai lagi. Jangan sampai istilahnya ini memang hanya filosofi aja ya, tetapi ini sangat mengingatkan kita ketika kita nanti jauh dalam pernikahan, sudah di pertengahan jalan, karena banyak sekali masalah yang dihadapi oleh keluarga itu ya. Jadi kalau kita satukan diri kita sendiri ini, nah coba kita akan pisahkan dengan orang tua, kita akan berpisah. Dengan orang tua kita akan berpisah. Saat kita menikah ya, kita harus berpisah dengan orang tua. Dengan saudara kandung begitu juga. Ketika saudara kandung sudah keluarga, juga mereka akan berpisah dengan kita. Dengan anak, ini melambangkan anak ya. Filosofinya adalah anak. Dengan anak ini juga kalau sudah besar, menikah atau kerja, dia akan tinggalkan kita. Tinggallah sendirian kita. Nah, kita diri kita ini, dan jari kelingking ini adalah pasangan hidup. Jari kelingking, jari manis ini adalah pasangan hidup. Kita tidak akan bisa berpisah. Coba, siapa yang bisa memisahkan jari manis? Gak bisa. Jadi jari manis ini yang sudah pasangan yang sudah disatukan ini tidak akan bisa berpisah. Kenapa bisa berpisah?
Iya. disatukan oleh Tuhan. Iya, kenapa saya berdiri aja deh lebih ini ya. Kenapa istilahnya ada pernikahan yang bisa berpisah? Sudah menikah, sudah diberkati, tapi malah berpisah. Kenapa kira-kira? Karena keegoisan masing-masing. Karena keegoisan masing-masing ya. Banyak contoh-contoh walaupun sudah diberkati, mereka berpisah. Kita sudah belajar masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita, secara khusus adalah masalah dalam keluarga. Kemarin kita sudah belajar banyak masalah apa aja itu yang terjadi. Nah, pada malam hari ini kita akan masih belajar tentang suami ya. Suami yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Tanggung jawab suami adalah apa? Harus menjadi seorang pemimpin yang menjadi contoh dan teladan yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Iya, suami adalah dipilih menjadi seorang kepala, seorang imam. Nah, kita sudah belajar ya, kemarin sudah belajar. Apakah yang sudah hidup bersama-sama, apakah seorang suami, calon suami ini sudah menjadi imam, sudah belajar menjadi imam? Pak Mores bagaimana? Apakah sudah belajar jadi imam? Sudah ada misbah doa? Sudah? Mima ada? Ada misbah doa? Ada, tapi kadang dilakukan, kadang tidak. Tidak boleh marahi. Jadi kita harus jujur, karena kita akan belajar kejujuran saat ini. Hari ini kita akan belajar kejujuran nanti. Saat kita tidak bisa dipercaya, itu sulit. Dan ini akan menjadi permasalahan. Apakah sudah mulai ada misbah doa Ibu, Bapak Yohanes? Dalam keluarga? Belum? Ya, harus dilakukan. Pak Yuswa, sudah ada misbah doa? Sudah, betul. Setiap hari? Jarang juga. Kadang-kadang. Kerjanya ini lupa. Ini adalah penting sekali. Jadi kita walaupun kita sudah diberkati, kemarin sudah saya katakan ya, walaupun kita sudah diberkati dan kita istilahnya sudah setia kepada Tuhan di gereja, waktu ke gereja, hari Minggu ke gereja, tetapi kalau tidak menghadirkan Tuhan dalam keluarga, itu akan sulit. Keluarga itu akan bahagia. Kenapa? Karena banyak permasalahan itu bukan waktu di gereja. Ketika datang ke gereja kan kayaknya semuanya baik-baik aja, kayaknya semua masalah bisa diselesaikan lah kalau di gereja. Tetapi saat kita kembali dalam keluarga, di rumah tangga masing-masing, mulai muncul lagi permasalahan-permasalahan itu. Kita tidak hanya bisa istilahnya menerima firman Tuhan itu pada saat hanya di gereja saja. Seberapa sih yang kita dapat di gereja? Ayo. Mungkin pada saat kita dengarkan firman bisa juga ngantuk karena pulang kerja, bisa juga mungkin gak konsentrasi karena mungkin ada masalah. Jadi firman Tuhan itu mungkin kita tangkap itu hanya sebagian kecil saja. Kita harus memberikan tambahan sendiri ketika ada dalam keluarga kita. Jadi walaupun kita sudah diberkati, tanpa menghadirkan Tuhan dalam keluarga, maka keluarga itu pun tidak akan ada damai sejahtera. Ini ingat ya. Jadi jangan nanti menuntut, kata Pak Pendeta, kata Bu Pendeta, kalau sudah diberkati itu kalau sudah diberkati pernikahannya itu Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, Tuhan akan memulihkan keluarga itu. Tetapi kenapa? Setelah diberkati kami juga seperti ini aja, pekerjaan juga begini aja, masalah dalam rumah tangga juga sering terjadi. Kita bisa cross check dalam diri kita, apakah kita menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita, ataukah kita hanya mau sekedar istilahnya cari surat nikah saja? Kalau itu tujuannya adalah kita tidak akan bahagia. Tapi tujuan pernikahan itu apa? Tujuan menikah sendiri itu apa? Yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Tetap untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kita akan belajar saat ini adalah
suami sebagai pemimpin itu harus bisa dipercaya. Jadi kepercayaan dalam keluarga itu sangat penting sekali. Suami harus tahu dan memahami istrinya. Kita akan buka dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 7. Dibaca bersama-sama ya, karena HP saya dipakai live ya. Jadi tidak ada. 1, sudah ketemu? Amin. Amin. 1 Petrus 3 ayat 7. Sudah? Amin. Ya, 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya. Apa dikatakan? Hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Kenapa istrimu? Sebagai kaum yang lebih lemah. Sebagai kaum yang lebih lemah. Nah, kadang-kadang kita itu menganggap bahwa istri itu sama dengan wanita, itu sama dengan laki-laki kekuatannya. Contohnya aja kalau jalan lah ya. Kadang-kadang itu bapak-bapak atau suami-suami itu nggak merasa bahwa yang di sampingnya ini adalah wanita yang lemah. Langkahnya suami itu 1 langkah, langkah istri kira-kira berapa langkah? 2 langkah. Kalau yang sama-sama tinggi bisa 2 langkah. Apalagi kalau pakai kain ya. Oh. Kalau pakai kain itu suaminya nggak nyadar itu kalau istrinya pakai kain, jalannya cepat aja. Akhirnya istrinya ketinggalan jauh. Baru sadar kalau dia punya istri. Ternyata istriku itu lemah, nggak bisa jalan cepat begitu ya. Tapi tidak hanya dalam hal jalan. Jadi seorang wanita itu sadarilah tidak sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu kuat. Jadi jangan istilahnya perempuan itu dianggap sekuat laki-laki. Tetap ada kelemahannya. Dari titik kelemahannya itu ada ya. Jadi di sini laki-laki harus mengerti siapa itu istrinya. Adalah seorang wanita yang lemah. Jangan dipaksa harus mengerjakan sesuatu yang sangat berat. Itu namanya suami yang tidak mengasihi istri. Apakah ada pernah seperti itu? Pernah? Pernah melakukan seperti itu? Hei suami-suami. Tidak. 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 Yang menjawab siapa seharusnya? Yang menjawab adalah bapak. Jangan sampai ya. Nah, kita akan belajar di sini tantangan terbesar suami. Kira-kira apa tantangan terbesar itu? Godaan perempuan lain. Ekonomi. Terus Godaan perempuan lain. godaan perempuan. Tantangan terbesar suami. Nah. Apa Pak Moras? Kita urutkan dulu. Apa Pak Moras kira-kira tantangan terbesar suami itu apa sih? Apa kira-kira? Punya tantangan nggak? Punya. Apa itu? Tanggungan. Ekonomi. Wah, itu ya tantangan terbesar ya. Oke. Pak Yohanes kira-kira apa tantangan terbesar seorang suami? Perselingkuhan. Nggak tahan dia cewek cantik ya di jalan. Waduh, tantangan terbesar. Oke, tantangan terbesarnya itu. Pak Hosea, apa tantangan terbesarnya kira-kira sebagai seorang suami? Perekonomian, cari uang susah gitu ya. Waduh, iya langsung. Cari uang susah. Wow. Apakah nanti kira-kira itu ya tantangan terbesar sebenarnya? Kalau Mas Farman apa kira-kira? Perempuan. Melemah ya dalam hal perempuan.
Tapi sekarang enggak. Ekonomi, Bu. Ekonomi. Semua ekonomi. Nah, sekarang kita akan baca. Kira-kira tantangan terbesar seorang suami itu apa ya? Efesus 5 ayat 25 ayat 25 sampai 29. Efesus pasal 5. Sudah sering kita baca sebenarnya. Suami. Efesus 5 Ayat 25. ayat 25. Efesus pasal 5 Ayat 25. ayat 25 sampai 29 ya, kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu semua? Amin. Saya yang belum ketemu. Efesus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai 29 kita akan baca bersama-sama, biarpun ibu-ibu juga membaca biar tahu. Tapi nanti jangan terlalu ini ya kalau sudah tahu. Nuntut. Jangan nuntut. Jangan menuntut. Ayat 25, 1 2 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau takut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Amin. Apa kira-kira tantangan terbesar seorang suami? Mengasihi. Mengasihi. Kata mengasihi itu sepertinya enak ya diucapkan. Apakah kamu mengasihi istrimu? Hai Mores, apakah kamu mengasihi Mima? Mengasihi. Ya. Kayaknya kurang yakin. Yakin. Mengasihi. Sabar, Mima. Oke. Pak Yohanes, apakah mengasihi Bu Erni? Yakin. Pak Hosea, apakah mengasihi Pak Yosua? Apakah mengasihi Yane? Iya, saya masih. Betul. Mas Parman, apakah mengasihi Mbak Hani? Ya, sangat mengasihi. Bahani, Hani, Bu. Bukan Bahani. Ih, apa kan sebagai penghormatan. Oh iya. Enggak apa-apa ya. Panggil Mbak. Itu kan penghormatan. Jangan merasa bersalah itu. Mengasihi di Ani, Bu. Nah, sekarang kasih yang bagaimana yang kita berikan pada pasangan kita masing-masing. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Suami dulu, iya. Kasih yang bagaimana yang kita berikan kepada pasangan kita. Ya, seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaat. Yang benar. Iya. Ya. Mengasihi diri sendiri. Seperti mengasihi diri sendiri. Kita pernah membaca firman Tuhan bahwa kasih itu sabar. Apakah benar kasih kita terhadap pasangan kita, terhadap istri kita secara khusus? Ini suami loh ya. Karena yang dituntut adalah suami. Kasihilah istrimu. Bukan istri, kasihilah suamimu. Tetapi tugas seorang istri adalah ada. Tanggung jawab seorang istri adalah ada. Apa? Tunduk kepada suami. Tunduk kepada suami. Tetapi tanggung jawab suami adalah mengasihi istrinya. Inilah keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kasih itu sabar. Ada kan firman Tuhan katakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kira-kira di mana itu? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-8. Kita akan baca ya. 1 Korintus 13. Supaya kita tahu bahwa kasih yang seperti apa. Karena tuntutannya adalah kasih seperti Kristus mengasihi jemaat loh. Saya tidak mengada-ada, itu firman Tuhan yang katakan seperti itu. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? Amin. Sebentar, Pak Yohanes belum. Satu Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Satu, dua, tiga. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Sang suami diperintahkan untuk mencintai istrinya. Ini adalah pengajaran utama bagi suami karena memenuhi kebutuhan utama istri itu adalah mengasihi. Tetapi ada lagi, kita akan baca dalam Kolose 3 ayat 19. Kolose pasal 3 ayat 19. Jika kita sering membaca firman Tuhan, maka kita akan mengerti bagaimana tanggung jawab seorang suami itu ya. Kolose 3 ayat yang ke-19. Tapi ini jangan menjadi patokan nanti seorang istri ketika berantem, ketika ada masalah. Baca firman Tuhan itu. Baca. Wah, sang suami ketika dalam keadaan emosi digitukan, bukan tambah reda, bukan tambah istilahnya surut amarahnya, bisa juga semakin marah. Baca. Terjadi pertengkaran yang lebih heboh. Pada saat suami mungkin lupa firman Tuhan ini dan terjadilah percekcokan, maka tugas seorang istri adalah apa? Berdoa, berdiam dan berdoa. Ketika pasangan kita salah satu itu marah, maka salah satu adalah diam. Jangan ketika istilahnya salah satu marah, yang satunya juga nimpalin marah. Akan terjadi permasalahan yang sangat besar. Mungkin masalahnya tadinya hanya sepele, hanya kecil aja. Tetapi ketika sudah saling menyaut menjadi besar. Dan akhirnya terungkitlah masalah-masalah yang lain menjadi besar. Apinya semakin besar. Kalau sudah semakin besar itu bahaya. Iblis ada di sekitar kita yang bisa mempengaruhi. Ayo terus. Dijadi kompor. Menjadi apa istilahnya kipas. Dikipasin apinya semakin gede. Kalau semakin gede, udah bahaya itu. Sudah diambang. Ya diambang itulah. Diambang kebakaran. Ya kalau sudah besar kan terbakar semuanya. Habislah nanti ya. Kita baca di dalam Kolose 3:19. Kita akan cek diri kita masing-masing ya. Benarkah kita ini mengasihi pasangan kita, istri kita?
Kita baca 1, 2, 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Apa dikatakan? Kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Sering terjadi enggak suami-suami memperlakukan kasar terhadap istrinya? Sering. Kira-kira kasarnya gimana sih? Contoh aja. Tadi dari Pak Mores terus ya. Sekarang nggak apa-apa. Sekarang dari Pak Mas Farman. Bagaimana kasarnya seorang suami terhadap istri? Contohnya. Kalau saya tidak pernah main fisik, Bu, tapi kadang kalau lagi emosi yang sangat dulu itu perkataan yang kasar. Perkataan. Ya. Oke. Ketika dengan pengalaman yang dulu kan ya. Nah, sekarang puji Tuhan. Kan belum. Iya. Belum. Jangan, Bu, jangan. Belum. Jangan. Jangan. Kalau mau bilang jangan, ingat firman Tuhan dan terus baca firman Tuhan, berdoa, bergumuli dan dekat dengan Tuhan. Itu yang harus terjadi. Karena apa? Kita ini lemah gitu loh. Daging kita ini lemah, masalah itu terus datang. Kalau kita istilahnya nggak mendekatkan diri kepada Tuhan, siapa yang bisa menolong kita selain Tuhan? Nggak ada. Kamu mengandalkan orang lain menolong, kadang-kadang bukan menolong dia, tetapi malah menambahin apa? Menjerumuskan. Menambahin. Ya udah, pukul aja istrimu kalau seperti itu. Hajar dia. Wah, tambah panas kan? Betul juga ya. Manusia seperti itu. Jangan pernah mengandalkan manusia. Tetapi kalau Tuhan, baca firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan? Jangan kasar. Jangan kasar. Pak Hosea, apa contohnya kasar? Kasar. Ya, dulu sering berantem. Berantem. Ya, pukul juga. Dipukul. Ya, Babak belur. ya dulu sampai luka juga. Waduh. Tapi dulu baru pertama. Sekarang enggak. Sudah bertobat. Iya. Jadi semakin tahu ya bahwa jangan kasar terhadap istrimu. Kalau kamu mengasihi loh ya, terkecuali kalau tidak mengasihi. Pak Yohanes. Ya, paling kan. Perkataan, ya. Jadi ini firman Tuhan ya. Ini perintah loh ya. Jadi kalau firman Tuhan itu perintah dari Tuhan. Jangan kamu berlaku kasar terhadap istrimu. Ini jelas sekali. Mores, bagaimana? Ada sih. Namanya juga manusia, kita manusia yang lemah. Nah itu dia makanya. Jangan beralasan tapi kalau sudah istilahnya pukul pasangan kita, pukul istri kita, ya namanya Pak Pendeta, aku kan manusia lemah. Makanya ada firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu. Berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan karena kita ini lemah. Bagus. Mores mengatakan bahwa ya namanya manusia saya ini lemah. Makanya itu. Kalau kita istilahnya merasa kuat, pasti kita tidak akan datang kepada Tuhan. Pada saat kita merasakan kita merasa bahwa diri kita ini lemah, maka kita membutuhkan siapa? Tuhan. Bagus itu. Jadi kalau bisa semuanya, saya lemah, makanya kita butuh Tuhan. Bagaimana caranya? Ya berdoa, baca firman, mendekatkan diri, ikut komsel, ikut KPI, ibadah minggu. Jangan pernah berkata bahwa aku nggak ada waktu untuk beribadah minggu. Sering nggak orang Kristen berkata begitu? Disuruh ke gereja, apa yang dikatakan? Aduh saya nggak ada waktu. Lah sedih ya. Kok bisa dengan Tuhan nggak ada waktu? Sementara dengan yang lainnya, dengan pekerjaan, dengan situasi apapun, dengan pesta pora ada waktu. Tetapi dengan Tuhan tidak ada waktu. Jangan pernah kita mengatakan bahwa kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Bahaya itu. Tuhan selalu ada waktu loh untuk kita. Tangannya terbuka, menunggu, selalu menunggu. Ayo anakku, kembalilah. Tetapi kita katakan, hai Tuhan, gak ada waktu untukmu. Apa gak menyedihkan? Coba kalau seandainya pasangan suami istri, suaminya sibuk terus bekerja,
Ini kan gambaran seperti itu ya, dalam keluarga itu Tuhan itu dengan umatnya itu seperti itu. Tapi kita kadang-kadang nggak mau istilahnya ya kita menyibukkan diri, nggak mau datang kepada Tuhan. Kalau seandainya sang istri, suami-suami, misalnya istrimu itu kerja terus mah, tolong nah mah, duduk nah sini aku mau bicara sama kamu, nggak ada waktu untukmu pak. Gimana coba? Cari mama. Enggak. Ibaratnya itu. Bagaimana seandainya istri kita mengatakan seperti itu? Sakit hati. Pak Hosea, seandainya istrimu berkata begitu, Yosua, seandainya istrimu berkata begitu, maaf nggak ada waktu untukmu. Banyak pekerjaanku ini. Tinju aja. Bagaimana Pak Yohanes? Kau jadi tinju nanti. Bagaimana Pak Mores? Kalau seandainya apa begini? Mau ditinju istrinya? Seandainya istrimu berkata seperti itu, tetapi Tuhan tidak pernah mengatakan, tak tinju kamu, atau kalau Tuhan mau itu disentil aja udah kelapakan kita, kelapak. Tapi Tuhan tetap menunggu. Itu kasihnya Tuhan. Begitu juga suami ini mengasihi istrinya seperti Tuhan mengasihi umatnya. Dan jangan bertindak kasar terhadap terhadap istrimu. Tapi ya sering yang terjadi, walaupun itu adalah rumah tangga Kristen yang sudah diberkati di dalam Tuhan, kalau bertengkar, apa yang dikatakan? Saya sering mendengar seperti ini, bahwa dasar kamu wanita bodoh, wanita gak berguna. Ini kan menyakitkan. Bagaimana seorang istri yang dikasihinya, istri yang dicintainya, dikatakan bahwa dia adalah wanita yang tidak berguna, wanita bodoh, mungkin wanita seperti binatang dan sebagainya disebutkan. Ada pernah dengar seperti itu? Ada pernah. Coba kira-kira laki-laki ini mencintai istrinya enggak? Mengasihi istrinya enggak kalau sampai digitukan? Tidak. Ini dengan kata-kata. Saya pikir enggak mengasihi. Tuhan menuntut bahwa, suami-suami, kasihlah istrimu. Tanggung jawabnya berat loh di sini. Bukan masalah ekonomi, bukan masalah perselingkuhan, bukan masalah apa lagi tadi yang berat. Masih banyak pekerjaan, terus gak punya anak. Itu bukan masalah yang berat. Masalah yang berat di dalam keluarga seorang suami itu adalah mengasihi istri. Bisa enggak benar-benar mengasihi? Kalau hanya ngomong doang, aku mengasihi istriku karena suatu istriku pas baik-baik aja, tetapi pada saat enggak baik, bagaimana? Apakah kita tetap mengasihi? Apakah tetap kita istilahnya bertindak lemah lembut terhadap istri kita? Wah, ini kok si istri-istri ngeliatin ngelirik suaminya semuanya ini, pasangannya ini gimana ini kira-kira ya? Tetap mengasihi. Dan apakah kita tidak berlaku kasar? Bisa? Ingat kasih. Seseorang yang mengasihi itu gini loh dalam keluarga itu ya. Buat cinta kita, kasih kita seperti baru bertemu dengan pasangan kita. Coba saat bertemu langsung, walaupun istilahnya lagi marah, lagi apa, pasti kan disayang-sayang. Aduh sayang, jangan begitu. Maaf. Begitu pasti kan, aduh sayang. Tetapi coba kalau sudah berumah tangga. Wah, piring. Wanita begitu. Apa yang terjadi dengan suami-suami? Saya disuruh bikin kopi atau apa, enggak. Aku minta ini enggak dikasih. Wah, apa yang terjadi? Wah, langsung bisa juga kasar. Jadi buat supaya kita ini mencintai istri kita, bisa mengasihi dan mencintai istri kita itu sungguh-sungguh, buat seperti jatuh cinta itu loh. Baru jatuh cinta itu loh.
Karena dalam perjalanan keluarga itu semakin lama, bukan semakin istilahnya romantis itu enggak loh ya, akan terjadi kehambaran dalam keluarga. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kasih dan cinta kita akan kembali seperti pada saat kita jatuh cinta. Kalau sedang mau menikah seperti ini, woi kayaknya hanya engkau lah bidadariku, hanya engkau lah wanita yang aku kasihi, hanya engkau, tidak ada yang lain. Tapi pada saat perjalanan pernikahan, di tengah pernikahan itu sendiri, jangankan istilahnya masalah besar, masalah kecil aja bisa menjadi masalah besar. Dan suami biasanya di sini akan mencari alternatif yang lain. Bisa dipukul istrinya, bisa dikata-katain istrinya. Bu Yuliana bisa masuk, Ibu. Salam. Nah, nanti ya Bu Yuliana juga bisa memberikan kesaksian yang sudah lama menikah ini, bagaimana apakah Pak Peter sungguh-sungguh mencintai sampai sekarang? Nah, seperti Pak, kalau marah bagaimana? Saksi, Bu. Ya. Nanti kita ini. Itu yang pertama tadi ya. Jadi, hai suami, kasihlah istrimu, jangan bertindak kasar, jangan berlaku kasar. Mengasihi, mencintai itu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aduh, susah ya, berat enggak? Ayo Pak Mores, berat enggak? Kira-kira berat tidak? Yakin? Mima, enggak loh Mima. Nanti kasih tahu ya. Kalau sampai ini katamu enggak berat, tapi kok kamu kata-katain istrimu begitu. Pak Yohanes berat enggak? Lumayan berat. Pak Yohanes, Pak Yesua, berat enggak? Berat. Ya, berat. Berat. Tapi berusaha. Ya iya dong kalau cinta. Oh iya. Kalau mengasihi, kalau cinta, ya berusaha dong. Pada saat istilahnya sama dengan kita kalau mau dapatkan pasangan kita dulu. Seperti Pak Yohanes baru dapatkan Ibu Erni, bagaimana? Apakah langsung Pak Yohanes mundur? Dengan berbagai cara. Oh. Hah? Pakai PDKT. Pakai taktik. Oh iya. Pak Mas Farman bagaimana waktu mendekati Mbak Hani? Apa langsung istilahnya Mbak Hani, oh ya aku cinta kamu? Enak sekali. Pasti kan ada perjuangannya. Perjuangan dari Malang ke sini sungguh sangat luar biasa. Luar biasa. Apapun ditinggalkan di sana. Semuanya. Bawa diri aja sih. Itu yang terjadi seterusnya. Pak Yosua, bagaimana? Apakah ada perjuangan atau enak aja langsung Yani langsung, Yosua, aku cinta kamu loh, seperti itu? Iya. Perjuangan. Iya, saya dari Bali jemput dia di kampung. Wih, apalah yang dilihatnya dari Yani sampai dari Bali, dijemputnya dari kampung datang ke sini. Itu kan cinta yang luar biasa. Iya kan, Mores? Iya. Jadi jangan sampai cintanya hanya di awal aja, kasihnya hanya di awal saja, tetapi ini harus seterusnya. Nah, bagaimana supaya kita atau Anda dapat menguji cinta Anda? Cinta itu perlu diuji nggak? Perlu. Terus bagaimana caranya menguji cinta itu? Efesus 5 ayat 25. Kita ulang lagi. Efesus 5 ayat. Harus ini dihafal sampai benar-benar hafal supaya tahu. Kalau kita ada lomba baca Alkitab pasti kalah kita ya. Karena sudah terbiasa pakai HP. Efesus 5 ayat 25. Tadi loh yang sudah kita baca loh. Ya.
Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Iya. Cara mengujinya adalah apakah kita mencintanya atau tidak? Apakah cinta kita ini sungguh-sungguh? Kita kembali kepada Kristus. Bagaimana Kristus mengasihi kita, mengasihi umatnya. Dia berkorban, dia sabar. Ketika manusia berdosa, ketika umatnya berdosa, dia sabar menunggu, dia mengampuni. Karena yang sering terjadi adalah kita ngomong cinta, kita ngomong mengasihi, tetapi nggak mau mengampuni pasangannya. Ketika bersalah pasangannya tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan. Ini yang menjadi masalah besar. Pengampunan itu sangat penting sekali. Jadi jangan egois, harus meredahkan hati. Nah, ingat kembali, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi pasanganku ketika kita tidak bisa memaafkan pasangan kita? Oh berat, pendeta. Berat Pak Pendeta masalahnya. Apakah kita ini nggak berat? Masalah kita di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengampuni loh. Tuhan memaafkan kita. Kita sering menyakiti hati Tuhan. Pernah menyakiti hati Tuhan? Sering. Tapi apakah kita yakin bahwa Tuhan mengampuni kita? Yakin. Kenapa yakin? Karena Tuhan masih memberikan berkat sampai sekarang, masih memberikan kesempatan. Kan ada firman Tuhan seperti ini. Jikalau engkau mengaku segala dosamu, maka Dia setia dan adil dan Dia akan mengampuni dosamu. Nah, Dia bicara loh seperti itu. Tuhan bicara loh seperti itu. Jadi walaupun kita ini berdosa, segala dosamu itu apa? Baik kecil besar diampuni oleh Tuhan. Terkecuali memang ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus, tidak bisa diampuni itu. Tetapi dosa ketika kita melanggar, kita tidak ke gereja, kita minum-minuman, mabuk-mabukan, terus kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Jadi cara mengujinya adalah seperti itu ya. Cinta itu sulit diukur. Tetapi dalam 1 Korintus 13 memberi kita pedoman untuk melihat kata cinta hari ini sangat disalahpahami. Kami menggunakannya dalam berbagai cara sehingga telah kehilangan arti seperti kita bilang kita suka es krim, atau kita bilang kita baru saja jatuh cinta dengan ini dan itu. Dalam Efesus kita belajar tentang jenis kasih Tuhan. Cinta lebih dari sekedar perasaan. Cinta adalah kata tindakan. Dalam Yohanes 3:16 saya akan bacakan di sini ya. Karena Allah begitu mengasihi dunia sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Berkorban, kasih, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan loh. Jadi seorang suami begitu. Makanya sebenarnya permasalahan yang sangat berat itu seorang suami adalah ketika harus mengasihi. Karena kasih, ukuran kasihnya adalah ukuran Tuhan mengasihi umatnya. Kita melihat lagi, kita kemarin sudah belajar tentang ini, tapi saya ulang kembali. Dalam Efesus 5 dimulai dengan ayat 2 adalah contoh tentang bagaimana Yesus mengasihi gereja dan bagaimana kita para suami menerapkan untuk mengasihi istri kita. Yang pertama, suami harus mengasihi istrinya tanpa pamrih. Itu yang sering saya ucapkan. Jadi cintanya adalah cinta walaupun istriku sudah seperti ini, walaupun istriku begini begitu, tetapi cinta harus tetap seperti semula. Tidak boleh berubah. Yaitu di dalam ayat 25. Yang kedua, sang suami mencintai istrinya harus dengan pengorbanan.
Bisa enggak? Apa sih arti pengorbanan itu? Ada yang tahu di sini arti pengorbanan? Bagaimana Pak mengasihi Ibu Erni dengan penuh pengorbanan? Apa yang sudah Bapak korbankan? Apa yang sudah dikorbankan untuk Bu Erni? Muras apa? Ada nggak? Nggak ada. Pak Yosua, apa yang sudah dikorbankan untuk Bu Yani? Tanggung jawab dan menafkahi. Tanggung jawab dan menafkahi. Mas Parman? Ekonomi. Agama, Keluarga. banyak pekerjaan. Banyak yang dikorbankan. Ada banyak. Kalau kita mencintai pasti ada yang dikorbankan dong. Satu, kita tinggalkan orang tua kita. Itu kan pengorbanan. Yang kedua, kita rela mati-matian istilahnya bekerja karena ingin membahagiakan istrinya, pasangannya. Ada pengorbanan. Keegoisan kita, tadinya uang untuk kita semuanya, tetapi uang itu dikasih sama istrinya. Ini kan pengorbanan. Jadi tidak memandang dirinya lagi yang sendiri. Itu pengorbanan. Tidak egois di dalam keluarga itu sendiri. Yang berikutnya, yang ketiga, suami mencintai istrinya dengan cinta yang murni. Harus tetap cintanya murni ya, jangan cintanya adalah cinta yang palsu. Ketika nanti ketemu sesuatu yang membuat kita tergoda, cinta seorang suami harus cinta yang tetap murni, harus kepada istrinya. Yang keempat, suami mengasihi istrinya seperti dia mencintai tubuhnya sendiri. Ingat di sini. Tidak ada tempat untuk perzinahan atau kekerasan. Kalau kita mencintai istri kita, tidak akan pernah berpikir untuk mencari yang lain. Karena seseorang yang mencintai itu, di matanya adalah hanya ada pasangannya itu. Di matanya hanya ada orang itu. Di hatinya hanya ada orang itu. Benar enggak? Ya. Jangan sampai nanti setelah menikah, aduh istriku kok sudah kelihatan kayak gitu ya. Kok kayak enggak pertama dulu aku ketemu. Sekarang kok tambah hitam. Kok sekarang kelihatan tua. Emangnya suami enggak tua? Ini kadang-kadang begitu. Istriku loh kelihatan tua. Emangnya suaminya enggak tua? Aneh. Terus dia enaknya aja mau cari yang muda begitu. Jadi kalau istri kita tua berarti kita juga ikut tua, suami juga harus ikut tua. Nggak ada ceritanya istrinya tua, kecuali kalau menikahnya memang yang dinikahi orang tua. Terus baru sadar, oh istriku kok sudah tua. Nah itu ya benar terjadi seperti itu. Tapi kalau kita sudah sama-sama nikah dari muda, terus dalam perjalanannya waktu dilihat istrinya bekerja di dapur tiap hari, terus tambah hitam, tambah gemuk, kelihatan tua, rambutnya udah putih, terus dia berpikir merenung, kok istriku kok sudah tua ya? Coba setelah ngomong seperti itu berkaca. Banyak uban kita. Lebih tua. Berkaca bagaimana? Apakah ikut tua apa enggak? Ternyata setelah berkaca, iya ya aku juga ikut tua, aku juga tua ya, berarti sama-sama. Nah kalau sudah seperti itu, cintanya harus tetap sama. Pada waktu dia mencintai masih muda, masih istilahnya gadis celing-celing, walaupun dia sudah tua renta ya, tua renta, cintanya harus sama, tidak boleh berubah. Tapi ada loh seorang bapak-bapak atau udah keluarga, sudah kakek nenek itu malah bercerai, itu ada loh. Ada ya? Ada. Loh terus bagaimana itu cintanya, bagaimana? Sudah ada anak, sudah ada cucu, malah bercerai. Terus apa yang dicarinya? Pikun. Hah? Pikun. Oh pikun. Iya mungkin pikun bisa juga ya.
Jadi janganlah sampai kita pikun terus cari istri atau suami yang lain, ini bahaya sekali. Kalau pikun nama sih enggak masalah, lupa namanya itu panggil yang nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pikun, ini istriku dulu cantik sekarang kok kayak gini, waduh itu kan bahaya. Lupa ingatan. Lupa ingatan. Jangan sampai kita pikun seperti itu. Jadi tidak ada tempat untuk perzinahan atau kekerasan kalau kita mengasihi, mencintai istri kita. Benar nggak? Ya ginilah contohnya, kalau kita baru jatuh cinta, ada nggak pikiran untuk mencari wanita lain? Tidak ada. Kenapa? Karena mau makan, ingat dia. Mau tidur, ingat dia. Mau kerja, ingat dia. Pokoknya mau apapun, ingat dia. Sebentar-sebentar lihat HP. Sebentar-sebentar WA. Yang di mana kamu yang? Yang sudah makan belum yang? Yang hati-hati ya yang ya. Yang terus. Enggak akan ada pikiran untuk cari yang lain. Walaupun toh dia menjengkelkan sekali, panggilnya tetap yang. Bisa nggak sampai sekarang seperti itu? Bisa? Sampai sekarang. Laki-laki loh, laki-laki ini laki-laki. Bisa? Panggil yang? Pak Yohanes bisa? Bisa? Tapi bilang begini, yang Kasus sekali. ada lo yang panggil seperti itu. Yang kamu dari tadi dicari nggak ada, kemana sih? Kita kira-kira cocok nggak panggilan yang itu? Nggak cocok. Ya, pelan-pelan lah. Yang tadi aku cari lo kamu, tapi kok HP-mu nggak aktif? Kenapa? Pulsanya nggak ada, karena nggak ada uang. Karena kamu kan belum gajian. Pinjam kita. Coba kalau sudah marah-marah, HP nggak aktif, ditelepon berkali-kali, terus langsung kata-kata kasar keluar. Istrinya bilang, kan nggak ada pulsanya pak. Lah kemarin dikasih uang, kan itu untuk beli beras. Terus sudah habis, ya habis lah. Kan berasnya kita makan bersama-sama, bukan hanya aku yang makan. Coba akan nggak, kan nggak, ya nggak baik kan? Apa nggak menyesal? Iya ya, aku kasih istriku gaji berapa? Aku kasih istriku uang berapa? Sekarang semua mahal loh ya, semua naik loh ya. Jangan berkata istilahnya dikasih. Biasanya kamu kasih, aku kasih kamu 1 juta, itu sudah cukup 1 bulan. Sekarang kok sudah nggak cukup lagi? Kamu kemanain uang itu? Ya jangan sampai begitu. Semua sekarang mahal. Siapa yang suka cabai? Pedes, makanan pedes. Pak, hati-hati pak. Cabai mahal sekali. Iya. Bisa bertengkar nanti pak. Terus semua sekarang adalah digoreng. Makanan semua orang Indonesia itu kebanyakan digoreng. Sementara minyak goreng mahal. Terus apalagi yang mahal? Yang tetap murah itu apa? Ya sudah masak. Enggak pak, garam. Garam itu yang masih murah. Ya udah nggak apa-apa lah makan sama garam, nggak apa-apa toh. Nasi sama garam. Bisa. Kalau setiap hari? Bisa. Setiap hari begitu. Anaknya nggak bisa. Ya kalau sudah punya anak. Jadi jangan pernah mengungkit-ungkit istilahnya gaji segini nggak cukup. Hitung dong sama-sama. Jangan itu menjadi permasalahan akhirnya. Aduh ini wanita ini benar-benar nggak baik ini, boros ini. Dulu nggak boros loh. Nah, jangan begitu ya. Dulu nggak boros, sekarang kok boros sekali. Gaji segini habis, dikasih uang segini habis. Terus dikemanain itu? Jangan-jangan ini mulai terjadi ketidakpercayaan. Ini sangat berbahaya. Yang berikutnya, tegaskan dia sebagai yang diinginkan dan berharga. Ya,
seorang istri itu adalah selalu yang diinginkan dan dia adalah berharga di mata laki-laki. Ya contohnya lah, Bu Erni sangat berharga di mata Pak Yohanes. Iya, benar. Yang tegas gitu loh Pak. Siap, ya, siap. Siap. Kalau Pak Yosua ditanya itu pasti, oh iya Pak, iya Bu. Sangat berharga kah Yani? Tidak bisa diganti yang lain? Tidak bisa. Kalau sampai ada yang ngambil gimana? Wah, kita dulu. Urusannya lain. Tapi kalau Moras ini nggak tahu ini, apakah benar-benar Mima berharga ini? Hah? Harga tahu. Oh ya berharga tahu. Mima sudah siap-siap ini. Pulangkan aku. Pada ibu dan ayah. Iya, jadi dia adalah yang berharga di mataku. Dia sebagai yang saya inginkan. Dia adalah yang aku inginkan. Dia adalah seorang wanita yang aku inginkan untuk menjadi ibu dari anak-anakku. Kayaknya ini waktu pertama pacaran begitu ya. Aku menginginkan kamu menjadi ibu dari anak-anakku. Ya, begitu? Iya. Mas Farman? Iya. Oh iya, Bu. Oh iya. Moras iya. Jelas. Pak Yohanes? Nggak boleh nyetak, kan? Iya, karena sudah ada kan. Iya. Ini yang sering terjadi. Apakah benar orang yang diinginkan kok dikasarin? Orang yang sudah istilahnya waktu awal ngomong, aku ingin kau menjadi ibu dari anak-anakku. Tapi ada tanda tanya. Ibu dari anak-anakku, apakah hanya sebagai dijadikan seorang ibu anaknya? Baby sister. Ya, baby sister akhirnya. Aku kan dulu kan ngomong sama kamu bahwa kamu akan menjadi ibu dari anak-anakku. Jadi wajar dong kalau kamu harus ngomong setiap hari, kasih makan anakku. Kalau sampai terjadi dengan anakku sesuatu hal yang tidak baik, kamu bertanggung jawab. Waduh, ini kan sungguh keterlaluan banget ini. Salah paham dari. Makanya ditanya dulu sebelum diberkati. Oke, Bu, makasih. Ya. Jadi sebelum diberkati, bertanya sungguh-sungguh wanita pada laki-laki. Yani, kamu bertanya sama Yosua, juga Mbak Hani juga Mima, juga Ibu Erni. Apa yang kamu maksud dulu? Begitu. Coba. Apa yang kamu maksud aku menjadi ibu dari anakmu? Gitu. Coba kayak Aku pengen punya keturunan dari kamu. Kalau wis dapat keturunan. Ya kita jaga bareng-bareng dong. Oh gitu. Kita rawat sampai gede. Jadi gimana? Pak Yosua? Iya, tanggung jawab. Tahu dong. Oke, sekarang Mima dulu. Coba bertanya pada Moras. Salah duduk loh. Karena langsung pandanganku ke sana. Iya, siap. Mima, coba bertanya. Tanya. Apa maksudmu Yang keras Mima, biar ini. Kita bercanda. apa maksud dari kata-katamu yang dulu tentang saya menjadi ibu dari anak-anakku? Jawab, Bos. Apa kamu mau jadikan Mima baby sister? Ya? Dia membangun rumah tangga yang baru. Cocok nggak jawabannya Mima? Nggak bodoh ya. Ke toilet dulu nih. Kebelet nanti. Nggak bodoh, jangan. Loh, kalau belum dijawab nggak pulang ini nanti. Ulang dulu, Pak Moris belum paham. Iya, ulang. Oh, jangan-jangan Moras dulu nggak pernah ngomong seperti itu. Kamu paksa. Iya. Pernah ngomong nggak Mima? Enggak.
Ya kamu paksa ya nggak bisa. Orang dia nggak ngatakan seperti itu, oh kamu nggak, jangan. Nah ini bahaya loh, ngarang-ngarang itu bahaya loh ya. Jangan sampai suaminya, kamu dulu kan berjanji, katanya dulu aku kita menikah langsung kita bikin rumah. Mana sekarang rumahnya? Ngarang kan? Mores bingung. Kapan aku berjanji? Jangan juga seorang wanita ngarang-ngarang ya. Nah, akhirnya suaminya bingung, bahaya loh, bisa berantem. Nah Ibu Erni, apakah pernah Pak Yohanes ngomong seperti itu dulu? Ya sekarang bertanya. Bohong dia, aku masih ingat. Ngomong apa? Ini Apakah dulu Pak Yohanes pernah ngomong sama Bu Erni, aku pingin kamu menjadi Satu saat nanti jadi ibu dari anak saya. romantis sekali. Satu saat nanti. Dulu belum kepikiran segitu, Bu. Kayak pacaran aja. Iya. Pak Yohanes harus jawab, apa maksudnya itu? Ya, benar. Saya belum pernah ngomong gitu, Bu. Sekarang udah punya anak baru malah jadi tanggung jawab. Jadi maksudnya bahwa Ibu Erni menjadi ibu dari anak-anak Pak Yohanes, begitu. Kenapa harus Bu Erni yang menjadi ibu dari anak-anak Pak Yohanes gitu? Itu pertanyaannya. Kok tidak yang lain? Dan dia istri saya. Lu kan belum. Kan belum ya? Kan belum, ayo gimana? Kenapa harus Bu Erni? Mungkin nggak bisa cari yang lain. Kenapa nggak bisa cari yang lain? Kan banyak Bu ya? iya masih banyak. Oh. Tes kesempatan. Apa? Kalau dikasih kesempatan. Ya Sekarang Pak Yosua gimana? Pernahkah dulu ngomong seperti itu? Belum kamu langsung. Nggak pernah? Iya nih tadi ngomong pernah. Wih pada lupa semuanya, bahaya ini. Iya pernah? Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Cuma pengen itu aja, ingin menjadi pendamping hidup sampai akhir hayat gitu. Oke. Jadi harus kita mendengarkan apa kata istri. Nah, tegaskan bahwa dia adalah seorang wanita yang kita inginkan. Itu harus sampai akhir hayat ya. Tidak boleh hanya pada saat pacaran saja, pada saat jatuh cinta saja, awal jatuh cinta. Karena kita harus jatuh cinta terus kepada pasangan kita seterusnya hingga sampai akhir hayat, supaya tidak ada perselingkuhan. Bagaimana caranya? Ya mendekatkan diri kepada Tuhan. Ciptakan dalam keluarga itu adalah ada misbah doa dalam keluarga. Dimulai dari sekarang. Jalin hubungan dengan Tuhan dalam keluarga itu. Kalau sudah punya anak-anaknya dikumpulkan dan kita seorang bapak membaca firman Tuhan, gantian mungkin besok ibunya yang baca firman Tuhan, berdoa bersama-sama. Semua bisa berdoa kan? Sudah bisa kan? Ada nggak orang Kristen yang nggak bisa berdoa? Ada. Tetapi belajar Pak ya. Terus belajar. Berdoa itu adalah kita ngomong dengan Tuhan, kita bicara dengan Tuhan, sama dengan kita bicara dengan sit. Sama dengan orang tua kita seperti itu ya, ngomong dengan ya orang yang agak lebih tinggi, jadi ada sopan kan, jangan Tuhan. Gimana ini aku ini? Itu jangan seperti itu. Jadi kita menghormati Tuhan juga ya. Jadikanlah perhatian padanya. Istri Anda akan menghargai perhatian Anda. Benar nggak? Iya. Kalau ada istri yang diperhatikan terus tidak menghargai, itu sudah keterlaluan ya. Jadi hargai istri Anda, maka dia akan sangat menghargai perhatian Anda. Seperti dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Bersikaplah penuh perhatian ketika Anda hidup dengan istri Anda.
Ini berarti tindakan kebaikan. Amsal 11:17 dalam pesan menjelaskan seperti ini. Ketika Anda baik kepada orang lain, Anda membantu diri sendiri. Ketika Anda kejam terhadap orang lain, Anda melukai diri sendiri. Anda menunjukkan pertimbangannya dengan membuka pintu, mengambil pakaian Anda, dan melayaninya dengan kekuatan Anda. Dia tahu Anda sedang mempertimbangkan ketika Anda memikirkan perasaannya dengan memperhatikan dan menghormatinya. Semakin Anda mengenal istri Anda, suka dan tidak suka reaksinya dan kesenangannya, semakin baik Anda mengetahui bagaimana mempertimbangkannya dalam situasi yang berbeda. Penting untuk memberikan hadiah atau bunga pada hari-hari istimewa. Tetapi dia akan tahu bahwa Anda sangat perhatian jika Anda mengejutkannya ketika tidak ada acara khusus. Pernah seperti itu? Pada hari-hari istimewa dikasih sesuatu, Kasih bunga gede. kasih bunga gede. Tapi tidak hanya di hari khusus atau hari istimewa, pada hari-hari tertentu bikin kejutan untuk istri kita. Tetapi tidak semua loh laki-laki bisa seperti itu. Kalau seandainya suami kita itu tidak romantis, jangan dipaksa juga. Aku pingin sekali diberikan kejutan, sampai sekarang nggak pernah. Apakah dia cinta nggak ya sama aku? Merenung terus, dia cinta nggak ya sama aku? Kalau orang lain aja ulang tahun, istrinya dibelikan ini itu, dibelikan anting-anting, dibelikan kalung. Kok aku jangankan kalung, kue aja nggak pernah. Apa diulangin ulang tahun? Ada laki-laki yang tidak romantis. Tapi saya nggak tahu di sini apakah semua laki-laki romantis mengerti hal itu. Ya. Bagaimana kalau seandainya suami kita tidak romantis? Hei wanita-wanita. Kalau saya tidak masalah, karena dari tindakan suami sehari-hari pun itu bisa menunjukkan dia mengasihi saya atau tidak. Mungkin caranya romantis itu bukan dengan kejutan, tapi mungkin dia membantu saya cuci piring atau menjemur. Menurut saya seperti itu, Ibu. Itu salah satu. Oke. Mbak Hani? Mbak Yani? Yani. Mbak Yani? Bagaimana kalau seandainya Pak Yosua itu nggak romantis? Sama apa? Dituntut? Nggak dituntut ya. Bu Erni, bagaimana kalau Pak Yohanes itu nggak romantis? Saya sih terima seadanya dari suami. Kalau tidak romantis, intinya sudah perhatian kami sama anak-anak, sudah melengkapi di dalam rumah tangga yang nggak terlalu romantis, juga intinya happy aja. Happy aja. Luar biasa. Suami-suami berbahagia. Saya belum tanya sama Boris ini. Belum tanya sama Mima ini. Mima, bagaimana kalau Boris itu nggak romantis? Emang dasarnya nggak romantis, jadi udah terbiasa. Apa nggak romantis? Terus kalau bareng-bareng tuh nggak romantis. Beli sesuatu kasih itu pasti itu tanda romantis dari. Tepuk tangan. Jadi begini loh, wanita-wanita, keromantisan itu bukan kita diberikan hanya sebuah hadiah, terus di hari-hari tertentu itu diberikan sesuatu, bukan di situ aja. Tetapi setelah diberikan hadiah tertentu di hari-hari tertentu, nah setelah itu terus dipukul di ini, itu namanya kan bukan romantis. Jadi keromantisan itu seperti Mbak Hani katakan tadi juga, bahwa bikin kejutan seorang suami pagi-pagi, istrinya masih tidur, langsung bangun sayang, Sarapan yuk. belum mateng. Kita makan nasi goreng buatanku. Wah, kan istri kan itu pasti bangga ya. Wih, tumben ini suamiku, ini ada apa ini? Kira-kira ada apa? Tapi sayang ya,
seorang istri kalau suaminya bikin sesuatu seperti itu malah curiga. Ada apa ini suamiku ini? Kok tumben-tumbennya? Bukannya dihargai. Saya pernah begitu juga. Ketika Pak Pendeta panggil, halo sayang, ada apa? Kira-kira ada apa ini? Kok enggak pernah sayang-sayang, kok manggilnya sayang? Sebetulnya sih bercanda aja. Jadi dalam keromantisan tidak hanya harus diberikan sesuatu, hadiah dan sebagainya. Perlakuan suami kita, perlakuan pasangan kita ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sehari-hari dilakukan dan itu membuat kita itu bahagia, itu adalah suatu kejutan yang diberikan oleh suami kita. Jangan dituntut. Jangan merasa bahwa kok aku nggak seperti orang lain, nggak seperti istrinya orang lain. Nanti suami kita akan berkata apa? Itu loh istrinya si Andreas itu kalau ulang tahun aja dikasih hadiah. Mana aku pernah dikasih hadiah? Aku nggak pernah dikasih hadiah. Ya udah, jadilah istrinya Andreas, kan gitu kan? Ya udah sana. Jangan pernah membandingkan ya. Dalam keluarga tidak boleh juga membandingkan. Kamu kerja sana, kayak si itu, rajin sekali orangnya. Tiap hari kerja, pulang bawa oleh-oleh. Suami kita ya udah kamu jadilah istrinya dia aja. Kayaknya kamu lebih cocok dengan dia. Nah, kan terjadi pertengkaran. Jadi kalau Pak Pendeta itu orangnya nggak romantis. Maksudnya nggak pernah beli sesuatu. Dan saya nggak suka memang. Apalagi ada bunga-bunga seperti itu. Aduh, daripada dibelikan bunga, mending sini uangnya. Kalau saya seperti itu. Jadi dulu pernah saya pacaran. Itu bukan dengan Pak Pendeta. Buka-buka sedikit ya. Iya. Tak bilangin Bu. Live dulu. Nggak apa-apa. Jadi saya waktu itu sakit, masih kuliah, dibawakan bunga. Saya berpikir begini, kenapa saya dibawakan bunga? Aku kan belum mau mati. Karena saya orangnya nggak ngerti bunga-bunga itu, nggak ngerti. Terus teman saya bilang gini, bukan, ini tanda kasih sayang. Daripada beli bunga-bunga kayak gini, mending uangnya aja bawa ke sini. Saya lebih butuh uang daripada ini, bisa aku beli apa sesuatu atau mungkin makanan lah. Masa bunga gini? Tak kasih ke temanku. Udah, bawa aja. Aku nggak suka bunga. Nah, kadang-kadang kan tidak sesuai. Keromantisan itu tidak sesuai. Kalau tidak sesuai seperti ini bagaimana? Ayo. Kalau sampai seandainya saya menikah dengan orang itu, orangnya romantis, padahal saya nggak suka seperti itu, diperlakukan seperti itu saya nggak suka. Apalagi dengan bunga. Saya kan orangnya tomboy, nggak suka bunga. Bunganya itu bagus loh sebenarnya. Bunga apa itu namanya? Bunga mahal itu kayaknya bunganya kok. Tapi saya nggak suka. Jadi itu nggak pas istilahnya. Jadi dalam keromantisan kita tidak harus diberikan sesuatu seperti itu. Kadang-kadang pasangan kita tidak seperti itu. Jadi yang penting dalam kehidupan kita itu selalu membuat kejutan terhadap pasangan kita. Ya, bantu nyuci atau bantu apa. Seorang istri juga seperti itu. Bantu suami, apalah seperti itu. Itu adalah kejutan-kejutan di dalam keluarga kita. Sekarang jam berapa? Jam 8 lewat 19. Tadi kita memang terlambat ya. Nah, kita akan lanjutkan minggu depan. Kita bulan Juli baru selesai ya. Terakhir nanti bulan Juli. Ada nanti kita akan jelaskan mengenai janji nikah. Terakhir nanti adalah kita jelasin tentang janji nikah. Nah, hari ini mungkin sudah cukup dan ada pertanyaan mengenai suami-suami. Minggu depan kita akan belajar tentang istri ya. Kita akan kupas istri. Suami udah dikupas habis. Suami sudah dikupas. Gimana? Siapkan jawabannya. Jangan balas dendam gitu. Kejam sekali. Oh, nggak bercanda, tenang. Bercanda. Tapi stop ya. Siapa yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya? Stop. Kalau kalian masih melakukan kekerasan terhadap pasangan, berarti tidak ada cinta. Di situ perlu diuji. Ada teman Yemima, tahu Yemima kan, anak saya. Dia itu punya temannya punya pacar,
dan pacarnya itu keras, sudah pukul masih pacarnya. Saya dulu punya teman waktu SMA, jadi dia adalah orang Kristen. Teman saya banyak yang Muslim, tetapi dia adalah Kristen dan pacarnya ini adalah Muslim. Sering kena pukul, malu kan, padahal dia orang Kristen. Sering kena pukul ini pacarnya. Tetapi yang anehnya pacarnya ini kok mau terus gitu loh. Kan heran. Nah, cintanya begitu dalamnya begitu terhadap laki-laki ini yang sering sudah mukul. Itu baru pacaran sudah mukul, apalagi nanti sudah berumah tangga, apa yang terjadi? Minjak. Jadi jangan sampai seperti ini terjadi. Kalau kita mengasihi, berkorban. Berkorbannya bagaimana? Tangan kita yang biasa mau begini, taruh tangan kiri di dada. Apa yang dilakukan? Ya Tuhan, beri aku kesabaran. Amin. Amin. Bisa? Bisa. Bagaimana Bu Pendeta? Ini sudah mau nempel ini Bu Pendeta ini. Sudah mau nempel ini. Taruh tangan kirimu di dada. Dan katakan, Tuhan tolong saya untuk bisa sabar. Kita akan berdoa. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan menutup. Ya, bisa ambil gitarnya. Kita akan tutup bimbingan kita. Minggu depan kita akan ulangi lagi, dan pelajaran masih ada beberapa pelajaran yang akan kita pelajari. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih serta-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh belajar ya Tuhan. Tuhan tolong berikan pengertian kepada kami untuk kami mengerti segala apa yang kami pelajari di dalam pranikah ini ya Tuhan Yesus. Dan biarlah pada saat anak-anak-Mu ini, hamba-hamba-Mu ini diberkati, mereka terus bisa menghadirkan Engkau dalam keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang bisa menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan Yesus. Engkau menolong mereka ya Bapa, beri kemampuan kepada mereka, secara khusus pada suami-suami, supaya mereka sungguh-sungguh mengasihi istrinya. Ini suatu tanggung jawab yang berat terhadap suami-suami ya Tuhan Yesus, tetapi ini adalah merupakan perintah yang harus dilakukan oleh para suami ya Tuhan. Untuk itu hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu,
supaya Engkau yang menolong mereka, memampukan mereka untuk mengasihi istrinya dengan benar ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan setiap pergumulan mereka di dalam persiapan pernikahan mereka. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memimpin mereka dalam setiap kekurangan-kekurangan. Kiranya yang Engkau yang akan melengkapi mereka ya Tuhan Yesus. Dana-dana yang mereka butuhkan, kiranya Tuhan yang akan mencukupkan. Sebentar kami akan mengakhiri bimbingan pranikah ini dan mereka akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mas Parma bisa matikan. Kus dan